Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aditya Pradana dengan NIM 251080200096. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi deret hitung dan deret ukur. Materi ini membahas tentang deret hitung dan deret ukur, yaitu susunan bilangan yang memiliki pola tertentu dan teratur. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep deret sering digunakan tanpa disadari, seperti menghitung tabungan, cicilan, bunga bank, perkembangan usaha, hingga pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, memahami deret sangat penting, terutama dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah. Masuk pada materi yang pertama, pengertian deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara berurutan dan mengikuti aturan tertentu. Bilangan yang menyusun deret disebut suku. Setiap suku memiliki hubungan dengan suku sebelumnya, sehingga membentuk pola yang tetap. Contoh: 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Pada contoh tersebut, setiap angka bertambah 2 karena memiliki perubahan yang tetap, maka disebut sebagai deret. Deret dapat dibedakan berdasarkan jumlah suku menjadi deret berhingga hingga tak terhingga, serta berdasarkan pola perubahan, deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Selanjutnya, deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan antar sukunya berdasarkan penjumlahan atau pengurangan dengan bilangan yang tetap. Bilangan tetap disebut beda. Contohnya 1, 16, 11, 16, 21, 26, dan seterusnya. Deret ini memiliki plus 5 karena setiap suku bertambah 5. Contoh lain 100, 90, 70, dan seterusnya. Deret ini memiliki beda minus 10 karena setiap sukunya berkurang 10. Jadi jika selisih antara suku pertama dan kedua, ketiga, dan seterusnya selalu sama, maka deret tersebut disebut deret hitung. Rumus suku ke N deret hitung. Untuk mencari nilai suku tertentu pada deret hitung digunakan rumus Sn A plus buka kurung N minus 1 tutup kurung kali B. Terangannya, A adalah suku pertama, B beda, N nomor suku, Sn suku ke N. Contohnya pada deret 7, 12, 17, 27. Diketahui A-nya sama dengan 7, B sama dengan 5. Rumus ini digunakan untuk mencari suku yang letaknya jauh, misalnya suku ke-50 atau suku ke-100, tanpa harus menuliskan semua sukunya satu persatu. Selanjutnya yaitu deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan tiap sukunya berdasarkan perkalian atau pembagian dengan bilangan yang tetap. Bilangan tetap disebut rasio P. Contoh 5, 10, 20, 40, 80. Rasionya adalah kali 2 karena setiap sukunya dikali 2. Contoh lain 100, 500, 250, 125, dan seterusnya. Rasionya adalah dikali 0,5 karena setiap suku dibagi 2. Jadi, jika perubahan antar suku dilakukan dengan cara dikali atau dibagi dengan angka yang sama, maka disebut deret ukur. Rumus suku ke N deret ukur. Untuk mencari suku tertentu deret ukur, digunakan rumus Sn AP pangkat N minus 1. Terangannya, A suku pertama, P rasio, N nomor suku.
Contohnya 5, 10, 20, 40, dan seterusnya. Diketahui A-nya adalah 5, P-nya adalah 2. Rumus ini memudahkan pencarian suku ke N, terutama jika nomor sukunya besar, seperti suku ke-20 atau suku ke-50. Selanjutnya itu ada perkembangan usaha. Sebuah perusahaan genteng menghasilkan 3.000 buah pada bulan pertama. Lalu produksinya bertambah 500 buah setiap bulan. Diketahui A-nya sama dengan 3.000, B-nya sama dengan 500, N-nya sama dengan 5, yaitu produksi pada bulan kelima. Produksi bulan kelima sama dengan S5 sama dengan 3.000 plus buka kurung 5 minus 1 tutup kurung kali 500 sama dengan 5.000. Jumlah seluruh produksi sampai bulan kelima sama dengan J5 sama dengan 5/2 buka kurung 3.000 ditambah 5.000 tutup kurung sama dengan 20.000. Artinya pada bulan kelima perusahaan menghasilkan 5.000 buah. Sedangkan total seluruh produksi dari bulan pertama sampai bulan kelima adalah 20.000 buah. Selanjutnya yang terakhir ada pertumbuhan penduduk. Rumus pertumbuhan penduduk digunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk pada masa yang akan datang berdasarkan persentase pertumbuhan tiap tahun. Rumusnya PT sama dengan P1 dikali R pangkat T-1. Keterangannya P1 sama dengan jumlah penduduk awal, R sama dengan 1 plus R sama dengan tingkat pertumbuhan, T sama dengan waktu. Rumus ini sangat penting dalam perencanaan pembangunan kota, kebutuhan pangan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Sekian, terima kasih materi pada kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.